Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya sengaja menemui seorang advokat yang menjadi salah satu kuasa hukum dari kasusnya Mbah Tupon, Mas Suyanto Siregar SH. Selamat berjumpa Mas Yanto. Selamat berjumpa Pak Argo. Mas Yanto, ini saya ingin progres komentar Anda tentang kasusnya Mbah Tupon ini yang sudah masuk ke persidangan yang keberapa, Mas? Oh, benar, Mas Argo, Ya. bahwa proses perkara pidana khususnya Ya. atas nama korban Mbah Tupon itu telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul pada tahapan kemarin itu pada hari Rabu dengan pemeriksaan saksi-saksi ya, termasuk Mbah Tupon dan istrinya. Ya. Ya, di sini kita sebagai tim kuasa hukum mengawal proses persidangan tersebut untuk memastikan berjalan sebagaimana mestinya. Namun kita sayangkan bahwa persidangan itu dapat kita gambarkan Pak itu ada 4 perkara yang disidangkan. Ada notaris, ada beberapa juga ada yang digabungkan, itu intinya itu berjalan sampai larut malam Pak. Kita prihatin juga banyak, tapi di sini Mbah Tupon sebagai korban kita lihat dia itu teguh sampai selesai persidangan. Dan kita juga mendengar ada berita-berita setelah persidangan ini dari tim penasihat hukum salah satu terdakwa itu yang menyatakan bahwa Mbah Tupon atau juga istrinya ini yang bisa membaca atau juga menyalahkan istilahnya bahwa proses daripada pensertifikatan atau peralihan hak melalui jual beli lewat notaris AR itu seolah-olah saat. Namun di sini kita berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata peran notaris atau PPAT tersebut dalam melakukan peralihan hak inilah yang menjadi sentral. Karena di sini juga dalam proses pembuatannya nyata-nyata notaris tidak menghadapkan para pihak di kantornya. Bahkan di sini PPAT atau notaris AR tersebut salah satu terdakwa Kalau tidak keliru bukanya di pasar itu ya. Selain itu ada dugaan dengan bekerja sama Pak, karena ini melibatkan beberapa orang yang di viral di media itu sebagai mafia mafia tanah. Jadi dengan melibatkan 2 orang yang berinisial TR itu ada 2 orang namanya sama, untuk disuruh meminta tanda tangan semacam akte itu untuk ditandatangani oleh Mbah Tupon dan istrinya tanpa dibacakan. Nah, ini juga sudah melanggar tentunya kode etik notaris atau PPAT tersebut. Nah, jadi di sini kita sebagai advokat atau pembela terdakwa mungkin kita maklumi Pak. Jadi tapi kita juga tidak bisa istilahnya asal saja melakukan pembelaan, padahal di sini secara nyata dan sudah terang benderang kasus ini melibatkan beberapa orang dan merupakan rangkaian. Jadi tanpa melibatkan PPAT tersebut, ini sertifikat tanah Mbah Tupon ini tidak bakal beralih Pak, dan tidak sampai dijaminkan kepada bank. Jadi di sini kita sangat sayangkan bahwa di sini bahwa memang menurut Mr. Trapman pendapat dalam praktek kita sebagai penegak hukum Pak di pengadilan itu advokat memang bersifat subjektif, namun dia juga harus objektif. Beda dengan JPU itu sebaliknya objektif, namun dia juga berpendirian
subjektif. Iya. Kalau hakim objektif namun subjektif. Namun demikian kami mempercayakan permasalahan ini kepada pengadilan bahwa kalau kita lihat dari fakta-fakta yang ada sudah kuat ya unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Ya mudah-mudahan nanti sampai selesai ini persidangan keadilan didapatkan oleh Mbak Tupon. Ya, artinya bahwa ketika akta itu tidak dibacakan, Ya. itu paling tidak kan minimal kan Ikatan Notaris Indonesia kan bertanggung jawab juga itu. Betul. Karena ada anak buahnya yang anggotanya yang bersikap melanggar kode etik seperti itu ya, minimal. Kalau formilnya itu memang seharusnya anggotanya Pak yang disuruh menjadi saksi dalam membuat suatu akta itu, misalnya jual beli ya, bukan orang lain. Ya. Dan di sini ada perbedaan bahwa ada dua kasus. Yang pertama Mbak Tupon menjual tanahnya dari seluas 2000-an sekian meter itu dijual menjadi 200 sebagian kepada terdakwa B, dan itu jual beli itu ada uangnya dan itu apabila dibandingkan dengan praktek yang dilakukan oleh terdakwa AR ini selaku PPAT juga, ini berbeda jelas. Bahwa Mbak Tupon tidak menerima apapun dan surat yang disodorkan itu untuk ditandatangani berupa akta itu sehingga beralih hak sertifikat apa itu ya tadi beralih nama sertifikat Mbak Tupon ini menjadi atas nama orang lain dalam hal ini IF ya. Di sini taunya pemecahan Pak. Sesuai dengan bukan jual beli ya pesan dari terdakwa B, bukan jual beli. Jangan salah di sini. Jadi dia percaya. Jadi apapun itu karena sudah saling ini ya, saling konfirmasi termasuk antara orang suruhan daripada PPAT tadi atau notaris tadi dalam membawa surat-surat yang mau ditanda Mbak Tupon itu dinyatakan bahwa itu untuk pemecahan bidang tanah Mbak Tupon yang dipesan melalui bantuan B waktu itu. Oke, Pak. Di sini Pak kita harapkan sekali lagi keadilan diperoleh oleh Mbak Tupon. Oke Mas Yanto, nanti lain kali saya akan mendatangi Anda lagi karena ini nampaknya nanti seru ini ke depannya ini. Terima kasih Mas Yanto. Sama-sama. Salam sehat selalu. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.